Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Dan hari ini kita akan melakukan observasi pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Persiapannya seperti apa, Bu Endah? Untuk persiapannya yang saya lakukan, yang pertama jelas menentukan temanya dulu atau materi yang akan saya ajarkan, tujuannya seperti apa. Lalu yang kedua saya menggunakan model dan metodenya seperti apa, dan saya menyusun perangkat pembelajarannya juga seperti apa. Terus nanti di dalam pembelajarannya saya usahakan di situ nanti saya selipkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Tujuan pembelajarannya seperti apa, Bu Endah? Tujuan pembelajarannya di sini yaitu saya kan materinya yaitu barisan geometri, Pak. Jadi nanti tujuannya agar peserta didik itu mampu menemukan atau mencari rumus rasio dan menentukan suku N dari suatu barisan geometri. Lalu setelah itu mengaplikasikannya dalam suatu permasalahan kontekstual yang ada di lingkungan nyata. Kelas 10 atau kelas 11? Kelas 10, Pak. Kelas 10. Dan kemudian area pengembangan yang ingin dicapai? Yang ingin saya capai yaitu siswa itu dapat menemukan sendiri rumus dari barisan geometri itu, seperti cara menentukan rasio, lalu cara menentukan suku ke N. Dengan disediakan suatu permasalahan, nanti siswa itu sendiri menemukan rumus dari permasalahan itu seperti apa. Kira-kira di area pengembangan itu bisa tercapai, Bu? Insya Allah. Otomatis ketika kita ingin mencapai di area pengembangan itu, otomatis ada yang namanya strategi yang jenengan lakukan. Strateginya nanti setelah ini apa? Strateginya itu nanti dalam pembelajaran saya itu menerapkan model pembelajaran PBL, Pak, problem based learning. Artinya nanti di dalam pembelajaran itu saya itu menanyakan suatu permasalahan dulu, permasalahan dalam kehidupan nyata, di mana itu permasalahannya saya ambil dari materi barisan geometri. Nanti siswa itu saya ajak untuk menganalisis masalah seperti itu, cara menemukan penyelesaiannya seperti apa. Nah, dari situlah nanti siswa saya arahkan untuk menemukan rumus rasio maupun suku N dari barisan geometri, Pak. Oke, strategi yang dilakukan tersebut nantinya akan ada harapan semuanya bisa berjalan lancar, tujuan tercapai, area pengembangan juga tercapai. Kira-kira hari ini sudah siap, Bu? Anak-anak sudah disiapkan? Insya Allah siap, Pak. Untuk pengambilan gambarnya sudah siap? Siap. Oke, ayo kita berangkat sekarang. Kita menuju ke kelas untuk pengambilan video dan juga pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Endah terkait dengan barisan geometri dan suku ke N. Saya akhiri, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Berikutnya saya cek
disehatkan badannya agar segera kembali melakukan aktivitas belajar di sekolah. Ya. Selanjutnya sebelum belajar agar lebih semangat. Kita lakukan diam-diam dulu ya. Iya. Boleh. Gimana ya dia semangatnya masih ingat? Gimana? Kalau saya mengatakan matematika, kalian jawab mudah menyenangkan. Kali ya. Oke, kita mulai. Matematika sekali lagi. Matematika mudah menyenangkan. Oke, terus. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah ini kita akan belajar untuk sub materi baru, yaitu sub tentang barisan geometri. Ini sebenarnya biasanya sudah pernah kita pelajari ya, barisan geometri. Namun sebelum masuk ke barisan geometri ini, ada yang masih ingat nggak waktu itu atau minggu lalu kita belajar tentang apa? Barisan aritmatika. Oke, jadi barisan aritmatika ya. Gimana sih definisi dari barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih setiap dua sisinya berurutan selalu tetap atau sama. Selisihnya itu berbeda sama dengan B. Oke, bagus ya. Masih ingat berarti ya versi ya. Kemarin atau minggu lalu kita telah belajar tentang barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika itu memiliki definisi barisan yang selisih setiap dua suku berurutannya selalu tetap atau sama. Di mana selisih tersebut kita sebut sebagai beda atau disebutkan dengan B. Oke ya, jelas ya. Nah kalau begitu kita lanjut ke materi berikutnya. Nanti di sini kita akan membahas tentang barisan geometri. Nah di sini nanti saya akan memberikan suatu permasalahan dulu. Jadi nanti ada masalah, kalian di situ yang menentukan rumusnya. Seperti itu ya. Nah sebelum ini saya minta kalian berkelompok terlebih dahulu. Berkelompok saya minta kalian duduk satu kelompoknya 4 orang dan saya minta membentuk kelompok sebanyak 6 kelompok. Baik ya, silakan berkelompok sekarang. Oke, sudah duduk dengan masing-masing anggota kelompoknya ya? Sudah. Nah sekarang kita di sini punya suatu permasalahan, yaitu dalam suatu desa itu jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 24 orang, sedangkan pada tahun 2001 sebesar 48 orang. Di sini yang ditanyakan, berapakah pertambahan penduduk pada tahun 2005? Nah, jadi di sini kita coba bahas bersama-sama, kita coba didiskusikan bersama-sama. Kira-kira nanti seperti apa, kalian diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing terlebih dahulu. Yuk, silakan diskusi dulu. Baca di situ sesuai dengan bahan nanti yang sudah saya bagikan ya. Oke. Gimana, Rek?
Sudah ada beberapa kelompok tadi yang saya rasa sudah menemukan ya. Kita lihat di sini, kita bahas dulu coba bersama-sama. Di tahun 2000 jumlah penduduk di suatu desa adalah 24 orang. Ya. Sedangkan di tahun 2001 itu sebesar 48 orang. Berarti dari 2000 ke 2001 itu perbandingannya berapa? 2. Karena 24 dikalikan dengan 2. Oke. Berarti tahun 2000 itu kita sebut sebagai suku pertama. Sedangkan tahun 2001 kita sebut sebagai suku kedua. Yang ditanyakan tambahan penduduk di tahun berapa? 2005. Berarti 2005 kalau kalian urut satu-satu itu suku keberapa? Sudah ada yang menemukan rumus barisan geometri menentukan suku ke N. Suku ke N barisan geometri atau UN. Rumusnya seperti apa tadi? Kalau nggak salah kelompoknya versi. Berapa tadi? Gimana rumusnya? A dikali R pangkat N. Berarti yang ditanyakan suku ke 1. Yang ditanyakan. Kelompok siapa yang mau mencoba mengerjakan di depan? Saya. Oke, silakan. Berapa penduduk di tahun 2005? Yang lain perhatikan ya. Ya. Ya, oke, Nafisa sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompok. Mungkin Nafisa mau menjelaskan ke anggota kelompok atau seluruh kelompok yang ada di sini. Silakan Nafisa, beri kesempatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ya. Jadi UN ini itu A dikali
22.000 dikali rasionya tadi 2. Jadi jumlah M-nya tadi 6 dikali 1 sama dengan 24 dikali 2,5. Jadi hasilnya 24, hasil dari 2,5 itu 32. Jadi jumlah 24 dikali 32 sama dengan 398. Hingga tambahan penduduk di tahun 2005 berjumlah 768. Bisa dibagi? Bisa. Kira-kira anggota kelompok yang lainnya jawabannya sama? Sama. Bagus sekali ya, beri plus untuk teman kita nanti. Oke, baik, saya rasa kalian sudah jelas ya untuk rasio itu seperti apa, untuk bukaan barisan geometri seperti apa. Langkah selanjutnya di sini saya akan membagikan LKPD. Silakan didiskusikan per kelompok karena ada 6 kelompok ya. Jadi nanti 2 kelompok memiliki 2 permasalahan yang sama karena di sini ada 3 permasalahan, gitu ya. Oke, saya bagi dulu untuk LKPD-nya. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan ketiga ya. Permasalahan yang sudah didiskusikan di belakang situ ya. Ini permasalahan yang kedua. Ini permasalahan yang ketiga. Tadi permasalahan berapa nih? Permasalahan pertama. Permasalahan berapa tadi? 2. Tadi permasalahan berapa ini? 2. Silakan didiskusikan ya. Ditulis di lembarnya itu, dituliskan nama anggota kelompoknya. Ini permasalahan yang ke-1. Masing-masing kelompok sudah
berdiskusi untuk permasalahan dan saya tadi sudah keliling sebagian besar sudah bisa ya. Di sini nanti saya minta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, hasil permasalahannya seperti apa. Untuk permasalahan satu terlebih dahulu saya acak ya. Saya minta kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Karena kelompok 5 boleh maju ke depan. Semuanya. Ya, semuanya. Perkenalkan dulu anggota kelompok. Ayo, Kak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan permasalahan satu. Jadi seperti ini. Tentukan hasil dari barisan 27, 9, 3, 1. Ini seperti ini. 9 ini adalah 2 dan 27 adalah 1. Kita sama dengankan 2 dan 9 27 sama dengan 1/3 sama dengan 3. Jadi hasil barisannya adalah 3. Udah gitu ya. Oke, yang lain kira-kira jelas apa enggak atas penjelasan dari kelompok 5? Jelas. Ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 5? Jelas. Oke, benar ya. Nah, saya mengulas singkat dulu. Yang ditanyakan tentukan hasil dari barisan 27, 9, 3, 1 dan seterusnya. Ya. Iya. Oke. Nah, di sini suku kedua dibagi suku pertama, lalu suku pertama dibagi suku kedua. Suku keduanya berapa ini? 9. Oke, 9 dibagi 27, 1/3. Ini kan sama petik ya, berarti rasionya sama dengan 1/3. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau begitu beri plus untuk kelompok 5. Untuk mengakhiri presentasi kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 5. Sekarang saya minta lanjut untuk permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua saya mau kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4 maju dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Semuanya. Oh, ajaib. Semuanya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan nomor 4. Oke. Di sini kan mintanya diketahui ini dan mintanya suku ke-7. Oke. Lalu ditulis rumusnya ini kemudian ditulis hanya dimasukkan, hanya kan diketahui 2. Terus R-nya kan diketahui 2. Angka 7-nya ini dari suku ke-7. Terus selanjutnya min 1 minnya kan min 1. Jadi misalnya turun jadinya 6. Oke, terus lanjut 2,7 kan 120. Oke, berarti hasilnya berapa? 120. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 untuk permasalahan yang nomor 2. Kira-kira kelompok lain bisa memahami? Bisa. Oke, ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 4? Ada ya, saya rasa sudah jelas ya. Jadi untuk kelompok 4 tadi menentukan suku ke-7, di mana rumus suku ke N barisan geometri adalah A dikali R pangkat N min 1. Nah, itu rasionya ketemu 2.
Sedangkan A tadi adalah suku pertamanya juga 2, berarti 2 pangkat 7, berarti 7 kurang 1, berarti 2 pangkat 6. Nah ini 2 pangkat 1, maka tersisa 2 pangkat 7, hasilnya 128. Benar ya jawaban dari kelompok 4. Kalau begitu silakan beri applause dulu untuk kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi untuk penjelasan atau hasil diskusi dari kelompok 4 untuk permasalahan yang kedua. Sekarang saya lanjutkan untuk permasalahan yang ketiga. Saya minta kelompok 2. Kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ayo. Sebelumnya kita berhenti sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil jawaban kami di masalah ketiga. Silakan. Jadi di sini diketahui A itu sama dengan 2 hasil dari potongan tali terpendek. Jadi 4 sama dengan potongan tali terpanjang yaitu 64 cm. R sama dengan 4 karena seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Jadi kita tentukan rasionya dulu. UN sama dengan AR, N ke 1. UN itu 4, jadi tinggal masukin A dikali R, M nya 4, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. U4 sama dengan 54 dari tali terpanjang, tinggal masukin aja A nya 2, R 3. Nah di sini kan hasilnya 27 karena 54 dibagi 2, hasilnya 27 sama dengan R sama 3. Terus ini di R sama dengan 3, hasil jadi 27 sama dengan R sama 3. Jadi rasio barisannya adalah 3, untuk itu didapat 2 sama dengan A kali R sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Dan 3 sama dengan AR, A dikali R sama 2 sama dengan 2 dikali 3 kali 2 sama dengan 18. Dengan demikian 1 plus U2 plus U3 dan plus U4 sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 18 dan 54, hasilnya 80. Jadi panjang tali semula sebelum dipotong adalah 80 cm. Oke. Yang lainnya untuk kelompok lain kira-kira jelas atau belum untuk penyampaian dari kelompok 2? Jelas. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ada. Oke, kalau begitu boleh diakhiri untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan hasil penjelasan dari 3 orang teman kalian atau 3 kelompok ya, permasalahan 1, permasalahan 2, dan permasalahan 3. Nah baik, setelah beberapa kelompok menjelaskan hasil diskusinya, sekarang saya minta beberapa siswa menyampaikan hasil refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita peroleh kali ini. Yang pertama saya minta dulu kira-kira berdasarkan apa yang sudah kita bahas kali ini, apakah ada yang tahu bagaimana definisi dari barisan geometri? Ayo, siapa yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Definisi barisan geometri. Oke, Nafisa, gimana definisinya? Barisannya setiap 2 sukunya berukuran memiliki perbandingan yang tetap. Dengan itu disebut sebagai rasio S sama dengan U2 per U1 atau bisa jadi U3 per U2. Oke.
hukum. Bagus ya. Jadi tadi Nafisa mengatakan bahwa kesimpulannya jadi barisan geometri adalah barisan yang setiap dua suku berurutannya memiliki perbandingan yang tetap, di mana perbandingan itu disebut sebagai rasio. Oke, beri tepuk tangan atau aplaus. Oke, untuk refleksi yang kedua kita tadi sudah mendapatkan rumus menentukan rasio. Ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya untuk menentukan rasio, rumusnya seperti apa? Saya dulu. Oke, silakan Andini ya. Oke, berarti rumus menentukan rasio seperti apa? Jadi rumusnya itu N sama dengan A kali R pangkat X plus 1, di mana A adalah suku pertama atau bisa disebut dan R adalah rasio. Oke, itu tadi yang disampaikan Andini adalah menentukan suku ke N dari barisan geometri. Oke, bagus. Sedangkan menentukan rasionya gimana tadi suku kedua dibagi suku pertama. Oke ya, saya rasa sudah cukup pembelajaran kita kali ini agar lebih semangat lagi. Tadi sudah belajar agar makin semangat lagi. Yuk kita ulang lagi ya kita untuk matematika. Semuanya mungkin boleh ada ke depan dulu ayo. Oke. Oke Rio. Oke, gimana? Matematika mudah menyenangkan. Sekali lagi, matematika mudah menyenangkan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Tadi kita telah membahas tentang barisan geometri. Untuk pembelajaran berikutnya, di situ nanti saya akan mengirimkan link untuk tugas, nanti bisa diakses di grup WhatsApp masing-masing ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya silahkan kalian pelajari di rumah tentang deret geometri. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Endah, gimana nih rasanya setelah melakukan pembelajaran? Yang di dalamnya ada PP, kemudian ada kamera, kemudian sama anak-anak. Perasaannya Bu Endah gimana? Ya perasaannya nggak sempet gredeg sama grogi Pak, soalnya kan seperti biasa ngajar itu kan nggak didampingi oleh PP atau yang lainnya. Nah ini didampingi PP dan diperhatikan cara mengajarnya seperti apa, tekniknya seperti apa, seperti apa. Gitu. Ada rasa grogi sama gredeg Pak, cuma berjalannya pembelajaran akhirnya sudah lumayan hilang ya Pak, mengalir seadanya Nah, jadi awalnya grogi, berdeg, tapi setelah berjalan ya mengikuti alur seperti itu. Nah, refleksi yang jenengan lakukan apa Bu? Yang jenengan rasakan setelah pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini ya alhamdulillah sebelumnya berjalan lancar ya Pak. Jadi siswa tadi kan sudah saya berikan suatu permasalahan, lalu itu siswa saya ajak menganalisis permasalahan dan menemukan rumus dan saya bentuk kelompok. Ya alhamdulillah dari hasil analisis mereka setelah saya minta untuk presentasi ternyata mereka bisa secara berkelompok itu mereka bisa menemukan bagaimana rumus rasio barisan geometri dan bagaimana mencari suku ke N, dan mereka pun setelah saya beri suatu permasalahan yang berkaitan dengan barisan geometri, alhamdulillah mereka bisa mengaplikasikan rumus-rumus itu dalam permasalahan yang saya berikan. Jadi akhirnya tujuan pembelajaran semuanya tercapai dan revisi jenengan lebih merasa senang karena anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga diberikan pada saat PBL tadi mereka juga bisa memecahkan dan presentasinya juga baik. Nah berikutnya Bu, rencana tindak lanjut dari setelah pembelajaran hari ini untuk pembelajaran ke depan seperti apa? Untuk pembelajaran hari ini kan saya terkait sama rumus KKN ya Pak. Untuk pembelajaran kedepannya mungkin saya akan berusaha mengembangkan lagi untuk menentukan rumus jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Nanti selain saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, mungkin saya bisa mencoba model-model yang lain yang dimana itu nanti bisa mengaktifkan anak untuk bisa menemukan rumus-rumus
dari rumus jumlah barisan geometri dan juga bisa mengaplikasikan rumusnya dalam kehidupannya. Oke. Jadi materi yang itu nanti akan berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari dan dimasukkan di situ. Baik, saya pikir itu Bu Endah. Semoga nanti RTL-nya bisa berjalan dengan baik dan tidak hanya hari ini pembelajaran yang baik, tapi pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri Bu, saya pamit.